Rahayu, rahayu, rahayu. Monggo para cadang kita sungkem ing artane Gusti Kang Maha Suci. Nyuwun pados apa yang menjadi kekaisan kita malam ini dalam dengan sukses, lancar, sampai akhir. Monggo saya derek. Sampun sedaya matur nuwun. Hormat Ibu Hartini Wahyono selaku penyusup kita semua, yang terhormat Ketua Umum Organisasi Paguyuban Penghemat Ibadah Bapak Sugeng Sumartono, yang terhormat para kadang sepuh yang sudah hadir pada malam hari ini, juga kepada para pengurus organisasi Paguyuban Penghemat Ibadah dari berbagai provinsi yang sudah berkenan hadir, terima kasih. Dan kepada kadang-kadang yang saya bersenangi yang berkenan hadir malam hari ini. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa saya mengaturkan banyak terima kasih kepada seluruh kadang-kadang yang sudah hadir pada hari ini, juga kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras mewujudkan acara dan kegiatan ini. Acara ini sudah direncanakan akan diadakan sebetulnya 2 tahun yang lalu dengan lakon yang sama, yaitu Ismie Bogor Kencono, yang sebelumnya diadakan Ismie Bogor Kencono 1 di tahun 2019. Bahwa kemudian kita berhalangan atau ada kendala untuk mengadakan setelah ada himbauan dari itu untuk mengadakan dan kemudian ada pandemi,
dan puji syukur matur kepada Allah Gusti Yang Maha Suci. Hari ini kita diberi anugerah untuk bisa mengadakan wayangan lanjutan dari istri Bogor Kencana 1, dan hari ini tanggal 29 kita bisa melaksanakan wayangan antara wayang kulit di sini Bogor Kencana 2, dan esok hari juga akan dilanjutkan pada lakon di sini Bogor Kencana 3 dengan dalam yang berbeda. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada seluruh yang sudah hadir, yang menyediakan waktunya. Kami sebagai panitia memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini ada kekurangan dalam penyajian makanan ataupun dalam mengatur segala sesuatunya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Satu hal yang saya mohon bantuan dan kerjasamanya adalah mengingat saat ini masih dalam kondisi pandemi. Saya dengan merendahkan hati memohon kepada yang hadir untuk mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, dan mencuci tangan. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu. Bapak Ibu rekan yang saya hormati, lebih-lebih pada beliau Ibu Nanti Maria Basna Binispo, Ibu Nur, Ibu Bapak Tanto beserta Bapak Supri Sudartono yang pada kesempatan malam ini juga berkenan hadir. Tidak luput juga kepada beliau Ibu Ratna Lastani sebagai sekjen dalam KPBN juga berkenan hadir. Pengijaan acara selanjutnya adalah sambutan bini sepuh. Untuk itu kembali saya mohonkan kepada beliau Ibu Neti Marino untuk memberikan sepatah dua patah kata di dalam sambutan pada malam hari ini. Dipersilakan. Ini saya lepas sementara ya, biar agak cetok. Para kadang yang saya tresnani, rahayu. Pada malam hari ini, sekalipun kita memperingati dengan sangat sederhana, mengadakan wayangan dengan sangat sederhana, tetapi juga ternyata tidak sederhana, ternyata juga cukup bagus. Tetapi saya akan menceritakan sedikit kenapa lakonnya Bogor Kencana. Ya. Lakonnya isinya Bogor Kencana. Seperti diketahui pada tahun 2019 terakhir kita wayangan di sini dengan lakon Bogor Kencana yang pada saat itu dengan Mas Dalang, Mas Sarjono, ya kan? Nah, habis tanggal 13 November 2019, lalu berikutnya tanggal 7 Desember pada tahun yang sama saya mendapat rosok harus wayangan 2 kali berturut-turut dengan lakon yang sama, yang saya saat itu pada satu sore saya tidak tahu apa kok mendapatkan result itu. Saya sampaikan kepada kadang-kadang pengurus pusat. Pada saat itu pengurus pusat menyatakan, Bu, kita tuh baru wayangan sudah menghabiskan uang banyak sekali ya saat itu ya. Kok sekarang wayangan lagi 2 kali berturut-turut, tentu akan memakan biaya yang cukup besar. Kami belum sanggup karena saya diberi waktu sampai bulan Februari kalau nggak salah. Pada kadang-kadang ya sudah, kalau memang tidak sanggup, bukan karena apa-apa, mungkin yaitu memang kehendak posisi,
kita diparingi sesuatu ganjaran yang luar biasa. Barangkali yang sampai sekarang kita belum bebas dari, menurut saya. Tetapi ada lakon di sini Bapak Kencono, menurut saya itu adalah sambungan dari lakon Togok Mlaku Mundur yang terjadi pada tahun 11 bulan 11, di mana saat itu saya diberi tugas oleh para kadang untuk berkeliling yang menurut pengendikan Romo, yaitu kalau kamu bisa memindahkan kakimu di 6 negara yang telah menjajah Indonesia, negara kita akan makmur saat itu. Tapi karena sesuatu hal itu Romo itu sebelum tahun 80 kalau tidak salah. Tapi baru tahun 11 Agustus tahun 11 saya berhasil dengan beberapa kadang lain ini hadir Mas Supre, Mbak Retno, saya, kebetulan ada anak saya yang bulan Oktober telah mendahului kita. Dan ada dari Pak Sakija, yang satu yang kebetulan usul dari Amerika. Kita bisa menginjakkan kaki ke 6 negara saat itu yang tanpa kita sadar berawal diakhiri dengan selesai persis itu di negara Portugis pada waktu itu. Dulu waktu Romo Eko itu kita belum ada hubungan diplomatik dengan negara, makanya tidak bisa kita pergi. Terakhir sudah kita persis 17 Agustus kita sampai Indonesia tahun 11. Berikutnya akhir bulan Agustus juga saya menuju Jepang, tapi tinggal berempat, yang lain kebetulan nggak bisa karena sesuatu hal, dan saya minta segera wayangan yang Togok Mlaku Mundur di Keraton Jogja. Kalau dipikir itu wayangan di keraton itu sesuatu hal yang mustahil kayaknya ya, apalagi kita itu dari kepercayaan dari itu. Jadi tapi ternyata pada saat panitia minta izin kepada keraton berhasil, dan kita bisa wayangan di Keraton Jogja tahun tanggal 11 November tahun 11 di Jogja, di Keraton Jogja. Tapi tetap berikutnya tanggal 13 November kita tetap mengadakan acara di sini, cuma tidak wayangan lagi. Ya itulah. Dan seperti diketahui, menurut saya ini adalah sambungan. Pada saat itu adalah lakon Togok Mlaku Mundur. Sesuatu barangkali kalau para kadang bisa mencerna apa isinya lakon Togok Mlaku Mundur secara gelar pun, dan juga kalau tidak salah mulailah kalau secara gelar modal-modal itu mulai masuk. Seterusnya tahun 2000 pada saat itu karena tidak bisa, ya sudah menerima kita, tapi kita negara Indonesia diparingi musibah, dan bukan negara Indonesia saja, seluruh dunia
Warinus yang tidak kita inginkan, yang sampai saat ini kita masih harus berhati-hati karena belum luluhnya bisa bebas. Jadi saya mohon kepada seluruh peserta yang malam ini sekalipun tidak banyak, tapi tetap menjaga prokes, artinya kita tetap pakai masker, kita jaga jarak. Jadi kalau kita ngobrol kan nggak apa-apa ngobrol, tapi tetap pakai masker, kita perlu mencuci tangan kalau kita bersentuhan tangan, karena penyakit ini melalui tangan, terutama melalui tangan, beberapa tangan yang bisa ke mulut dan ke mata, itu yang menjadi masalah. Saya sudah menghubungi Pak Parman secara telepon bahwa kenapa rokok mundur jilid yang pertama dengan jilid kedua itu merupakan kesinambungan, bukan, maka Pak Parman tidak usah harus berpikir sama dengan itu, sesuai dengan rasanya masing-masing. Dan saya merasa bahwa ini adalah wayangan gelar spiritual, bukan spiritual aja, tapi spiritual yang sudah digelarkan. Jadi saya nyuwun pada para kadang semuanya, lebih kita menyimak barangkali nanti apa yang bisa disampaikan, karena saya sudah pesan sama Pak Parman apa yang menjadi rasanya keluarkan, tidak usah ragu-ragu. Saya sudah memahami, jadi tidak usah ragu-ragu, karena kalau ada keraguan tentu akan menghambat perjalanan kita. Jadi besok terakhir Pak Joko yang dari Cilacap, tapi saya dengar sudah pindah ke Jogja ya, tapi saya belum bisa menghubungi, barangkali besok gitu ya. Sehingga saya juga berkeinginan untuk besok juga lanjutan. Jadi tidak 3 lakon yang sama ini tidak merupakan satu isi lakon, itu tidak, karena itu berkesinambungan. Tidak beda bahwa lakon isi Bokoritono ini adalah kesinambungan dari lakon tokoh Lagu Mundur, itu yang saya dapatkan. Nah, para kadang yang saya persemani, itulah sedikit dari saya yang barangkali nanti bisa disimak barangkali itu. Lalu seperti saya pribadi, sekarang lebih bagus keadaannya. Gedung ini mari kita rawat, kita jaga bersama-sama, ya kan? Gedung ini sudah berlantai bagus, kita masih juga dengan tutupi karpet juga. Hari ini serba baru, ya kan? Baru sungguh indah. Mari kita jaga bersama-sama apa yang kita miliki, sehingga kita makin bagus gitu ya. Paguyuban dan itu istilahnya paguyuban yang bisa menjaga diri baik gelar maupun. Pada kesempatan yang sangat baik ini kami ingin sampaikan bahwa siang dan sore hari ini paguyuban penghayat Kabupaten berbahagia, terutama pengurus Provinsi Jawa Timur, pengurus Provinsi Jawa Tengah, pengurus Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, karena pada siang dan sore hari ini kadang-kadang atau abdi kedatangan semuanya akan mendapatkan pengukuhan untuk sebagai pengurus Provinsi Jawa Timur, pengurus Provinsi Jawa Tengah, dan pengurus Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pada kesempatan ini juga saya ingin sampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas dedikasi dan pengorbanannya selama pengurus periode yang lalu menyelesaikan tugas, mengemban tugas masa baktinya, sehingga Kabupaten Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta tetap bisa mengemban, melayani, dan membimbing kadang-kadangnya di daerah tersebut untuk sama-sama menjalani laku sebagai warga paguyuban penghayat kabupaten di daerah masing-masing. Semoga sudah hadir dan siap bersama dengan kita pada siang dan sore hari ini. Sebelum Bapak Ibu dikukuhkan sebagai abdi kedatangan, saya ingin sampaikan pesan yang barangkali juga sudah diketahui atau sudah dilakukan bahkan oleh abdi kedatangan di berbagai daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta tersebut dalam melaksanakan, dalam mengemban tugas sebagai abdi kedatangan di daerah masing-masing. Sebagai abdi kedatangan memiliki keuntungan yang lebih dibandingkan Bapak Ibu yang belum atau tidak menjadi abdi kedatangan. Kenapa saya sampaikan begitu? Abdi kedatangan memiliki dua kesempatan untuk meningkatkan lakunya sebagai putra romo, meningkatkan lakunya sebagai warga kabupaten. Karena apa? Di samping menghadapi masalah-masalah pribadi dan keluarganya, juga menghadapi masalah-masalah atau hal-hal penting yang berkaitan dengan organisasi kabupaten, berkaitan dengan organisasi kepercayaan yang lebih luas seperti MLKI, bahkan tidak menutup kemungkinan juga masalah-masalah yang berkaitan dengan pemerintah daerah setempat. Oleh sebab itu, jangan merasa kecil hati. Oleh sebab itu, jangan merasa minder atau jangan merasa berat, tetapi harus disyukuri. Menjadi abdi kedatangan adalah panggilan. Diminta juga tidak boleh, tidak bisa. Kalau itu tidak dikehendaki oleh kadang-kadangnya, tidak direstui oleh Romo Gusti Kamotsuci. Jadi menjadi abdi kedatangan adalah panggilan. Oleh sebab itu, saya ingin sampaikan selamat berbahagia untuk mendapatkan kesempatan yang lebih daripada kata-kata yang lain. Memang ada hal-hal yang terasa lebih berat, tetapi jadikan itu kesempatan. Tidak ada yang enak-enak dan enteng saja itu meningkat, itu tidak ada. Tapi segala sesuatu untuk meningkatkan dirinya, meningkatkan kapasitasnya pasti ada pelatihannya, pasti ada ujiannya. Jadikan itu kesempatan untuk menguji diri kita sendiri, untuk meningkatkan kapasitasnya diri sendiri. Nah, bicara mengenai tugas dan tanggung jawab, saya kira Bapak Ibu sekalian sudah memahami. Ada dalam AD ART Paguyuban Penghayat Kabupaten. Yang utama adalah kita sebagai abdi kedatangan memiliki kewajiban untuk memahami dan melestarikan Wulang Uruk Romo Heru Joko Semono. Yang saya kira itu Bapak Ibu sekalian sebagai abdi kedatangan sudah terbiasa. Hal-hal lain yang saya sebutkan tadi bagian dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga Paguyuban Penghayat Kabupaten. Kemudian yang lain saya ingin sampaikan karena ini penting bagi kita semua sebagai abdi kedatangan, apakah itu tingkat provinsi,
tingkat kabupaten ataupun tingkat kecamatan. Menjadi abdi keagamaan adalah seperti tadi depan sudah saya sampaikan, tidak semua orang punya kesempatan, adalah panggilan. Lebih detail saya ingin sampaikan, jangan ada pengurus kapribaden, baik itu tingkat provinsi, tingkat kabupaten maupun tingkat kota, yang numpang hidup sebagai abdi keagamaan atau numpang hidup di kapribaden, tapi jadikan itu adalah sumbangsih kita untuk melestarikan ulang Romo Heru Cokrosemono. Jadi kalau kemarin-kemarin misalnya ada saya beruntung jadi kapribaden sehingga dapatkan kemudahan dan yang lainnya, itu tidak ada. Yang ada adalah tantangan yang lebih besar untuk meningkatkan baik itu laku secara gelar maupun secara gulungnya masing-masing. Saya kira saya tidak panjang lebar untuk memberikan gambaran, memberikan sedikit sambutan ini, karena dalam waktu dekat kita juga akan sama-sama bekerja sama sambil bekerja, sambil meningkatkan laku dan gelar burung kita sebagai Putra Romo. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Rahayu. Demikian para semuanya, sambutan dari Ketua Umum Paguyuban Penghayat Kapribaden oleh beliau Bapak Subri Suhartono. Kita menginjak acara selanjutnya, yaitu pembacaan sejarah Kapribaden oleh Ibu Retno Lastani. Dipersilakan. Baik, salam kekandangan, salam rahayu. Sesuai yang diminta oleh MC Bapak Sarno, saya diberi tugas membacakan sejarah berdirinya Paguyuban Penghayat Kapribaden. Sebetulnya sejarahnya panjang, tapi mungkin saya akan singkat ya, karena masih ada acara yang lain. Dan sejarah Paguyuban Penghayat Kapribaden ini secara singkat juga sudah kami muat di website Kapribaden. Tapi setiap kali kita peringatan, sebaiknya ini disampaikan ya. Biasanya disampaikan oleh Bapak Sutanto, tapi karena Pak Sutanto sedang ke makam Ibu Ratu, jadi kali ini akan saya sampaikan. Baik, saya akan bacakan saja karena kebetulan saya bukan pelaku sejarah, jadi kalau tidak saya baca takut salah. Pada tanggal 29 April tahun 1978, di hadapan 5 orang putra Romo Heru Cokrosemono menyampaikan satu-satunya sabda tertulis dengan huruf Jawa atau aksara Jawa Bono Coroko yang berbunyi Romo Mangestoni Putra-putra Putu Ngatoni Putra Romo. Sekalipun putra yang menghadap waktu itu 5 orang, yaitu Dr. Wahyono Raharjo, almarhum Ibu Hartini Wahyono, Dr. Andes Sukirman, Bapak Esther Parmin, almarhum, semuanya sudah almarhum ya, dan Bapak Sakir. Tetapi Romo menyebut yang menghadap itu 4 orang, karena Bapak Wahyono dan Ibu Wahyono bagi Romo selalu dihitung 1. Bahkan beliau dawuh kalau soal saat itu tidak ada wanitanya, maka akan ditinggal tidur oleh Romo. Sabda timus itu ditulis pada tutup kue dadar gulung berwarna merah putih. Romo menyampaikan bahwa ditulis ana tutup karepen putra-putra padha nyawang mengisor, sebab putra-putra isih padha nyawang mendhuwur. Ben padha nyawang sing urip ana ngisor ketek. Dalam bahasa Indonesia ditulis ditutup agar putra-putra mau melihat ke bawah, sebab putra-putra masih melihat ke atas, biar melihat yang hidup di bawah jembatan. Putra-putra yang sowan didhawuhi memperbanyak sabda tinulis itu dan menyebarluaskan ke semua putra. Putra-putra yang menghadap saat itu mohon petunjuk cara ngakoni putra Romo. Dan Romo dawuhi membentuk paguyuban yang kemudian diberi nama Paguyuban Penghayat Kapribaden. Sesuai dengan KTP Romo Semono dan Ibu Tumirin yang tertulis Kapribaden di kolom agamanya.
Dr. Wahyono sampai 3 kali menolak dengan alasan mangke boten purun nami Wahyono pun dadosaken ontran-ontran ing kalangan putra-putra. Namun Rama dawuh sira ora pareng nolak amarga iki wis dikersakake Maha Suci. Maka dengan sangat berat Dr. Wahyono akhirnya menyatakan sanggup. Namun Dr. Wahyono mengemukakan syarat atau permintaan kepada Rama dalam sagah nanging nyuwun Rama dawuhi langsung putra-putra supados sampun ngantos putra-putra nginten wontenipun paguyuban saking kajengipun Wahyono. Dalam bahasa Indonesia, saya sanggup tetapi mohon Romo yang memerintah langsung kepada putra-putra agar jangan sampai mengira dibentuknya paguyuban karena kehendak Wahyono. Romo kemudian menyanggupi. Hal ini waktu itu bisa dicek kepada Bapak Sunaryo di Surabaya ya pada waktu itu. Karena waktu itu Romo Semono langsung mendahului kepada putra-putra yang waktu itu hadir untuk mengisi formulir pendaftaran. Dan kesaksian itu juga disampaikan oleh Bapak Insinyur Kaji Suparma dari Bali yang memang mendapat perintah langsung dari Romo untuk membagikan formulir pendaftaran itu kepada kadang-kadang di Bali. Sewaktu 5 orang putra yang setelah itu pamit pulang, sampai di depan kamarnya Romo Semono, kemudian lengan Dr. Wahyono beliau pegang dan disuruh menunggu di depan kamar. Ternyata beliau mengambil sesuatu yang dibungkus kain merah, lalu kain merah pembungkusnya beliau buang. Ternyata isinya sebatang tongkat berwarna coklat kehitam-hitaman. Tongkat itu ternyata dari galih tirol. Lalu beliau berikan kepada Dr. Wahyono dengan disertai sabdo, iki tongkat komando jeneng sira wis ngerti tegese. Sapa wae sing bangkang setya digdaya kaya ngapa mbok tutur iki mesti modal. Sira ora usah ngasemulan amarga sakabehing bola sira lah bakal sabiyantu marang jeneng sira. Iki sabdane Maha Suci tanpa nomor. Dari 4 orang yang berdiri di belakang Dr. Wahyono saat itu, ada 2 orang yang terlempar sampai membentur dinding di belakangnya. Ternyata untuk melaksanakan dawuh membentuk paguyuban saat itu sangat berat dan sulit mengingat keberadaan Putra Romo sempat dilarang oleh pemerintah karena situasi politik antara tahun 1965 sampai 1970. Maka kemudian dilakukan berbagai langkah strategis dan taktis agar paguyuban dapat dibentuk dan bisa diresmikan berdirinya. Upacara ritual pendirian paguyuban dilakukan di Sasana Adirasa Pangeran Sambernyowo, Taman Mini ya, dan deklarasinya di Anjungan Mataram Taman Mini Indonesia Indah dengan pagelaran wayang kulit. Tepatnya pada hari Minggu Legi, malam Senin Pahing tanggal 30 Juli 1978. Jadi 44 tahun yang lalu. Sebelumnya peresmian Putra-Putra Romo Jakarta menghadap kepada Romo Semono terlebih dahulu untuk memohon petunjuk. Selanjutnya Dr. Wahyono diantar oleh Bapak S. Utomo dan menggunakan kendaraan Kadang Hendra Yulianto selama 2 bulan keliling ke daerah-daerah tanpa pulang untuk membentuk paguyuban penghayat Kapribaden, sekaligus mengantarkan pengurus daerah yang bersedia menjadi pengurus mendaftar ke instansi pemerintah terkait di daerahnya. Ini agar Kapribaden diakui sah, yang berarti sah kalau dijalani dan disampaikan kepada orang lain di wilayah hukum Republik Indonesia. Pada tahun 1978, Presiden membentuk Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan dan menghimbau paguyuban atau kelompok penghayat untuk mendaftarkan diri agar keberadaannya dapat dilindungi oleh pemerintah. Maka pada tahun 1980, paguyuban mendaftarkan diri ke Direktorat atau sekarang Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, dahulu Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan. Paguyuban mendaftarkan diri setelah terbentuk kepengurusan paguyuban di beberapa daerah. Dan Romo Semono sendiri yang dawuh untuk menuliskan namanya sebagai pendiri untuk memenuhi persyaratan ketika akan mendaftarkan ke Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan. Ketika paguyuban mendapat nomor pendaftaran 99, maka beliau mengatakan, wis bener kuwi satrio sama-sama. Itulah sejarah singkat berdirinya paguyuban penghayat Kapribaden. Tentu saja tidak bisa disampaikan secara lengkap karena
termasuk betapa besarnya kesulitan yang harus dihadapi dan betapa besar pula pengorbanan putra-putra serta risiko yang dihadapi waktu itu. Demikian sejarah singkat terkait pembentukan Paguyuban Penghayat Kabupaten yang berdiri pada tanggal 30 Juli 1978, 44 tahun yang lalu. Terima kasih, Rahayu. Terima kasih kepada Ibu Retno Lestari selaku Sekjen Kabupaten yang sudah sedikit menyampaikan secara singkat keberadaan dan berdirinya Kabupaten. Satu yang satu kinabekten para kadang ingkang keparang sampun kastu lumebet wonten ing sasana dirasa titiwanci gepok wontenipun laksitaning acara nuninggih tetembangan. Satawis kita sami sumene saking raos pangraos ingkang kirang merangani awit panjenenganipun Kidalang Sarjono Hadi Prayitno keparang atur panglipur dumateng kita sami wontenipun geguritan rinumpaka dening penyanipun Kadang Sutanto. Ing pramila nyuwun penyanipun Kadang Sarjono Hadi Prayitno kepareng lumebet wonten sasana pari nuwun. Amangayu bagyo amba warsi putra Rama Heru Cakrasana mengeti ambal warsane mring paguyubanipun kapribaden ingkang sayekti wadhahe putra Rama kang satuhu dirgahayu paguyuban kapribaden sekawan dosa sekawan warsi lestari sak laminyo paguyuban kapribaden yekti sabda Kanjeng Rama Heru Cakra wadhahe putrane kapribaden satuhu ngemban visi ngisi kang suci kemurnian ajaran lan lestari nipun papan kuyu
kitab suci satu akan makna wujud pira yekti wulan reh kang sanyata buni nira iku berbudi polaksana yekti iku dadya laku putra sami pratandha putra Rama salawase Desember tuhen bumi tahun pitu wolu Kanjeng Rama sabda mring putra putrane satane kuyup rukun putra kudu saminya awiji rinante rasa kekadangan nipun sapa sing ra gelem ngono dipasrahke Kanjeng Ibu dadi mayit kuyup rukun sadanyo makelaran ringgit purwa puniki ayati isine ringgitan Jogja lakon togok mlaku mundur Gusti wancinipun tumurunge nugroho Gusti kang tumuju mring putra nugroho kang agung kaping 3 pagelaran yekti mendhet lampahan kang wigati isi pokorken cono
saklebeting nolo awit kumandangi swanten saking panjenenganipun aku matur Adi Mas Suwe Adi Mas Arjono Hadi Prayitno ingkang ari kalenggan menika ugi sampun kastu dherekaken lumatining penget ulang tahun paguyuban ingkang kaping 92 Rahayu Dirgahayu kapribaden rahayu. Para kadang sadurung minangka kadang suwe ingkang kawula tresnani dalam kula bektosi satu kinurmatan kalajengaken setunggaling geguritan ugi pangrupaka lan rakitanipun dipun anggit penyanipun kadang Sutanto ngremet lan meres menawa dados atur pangandika saking Ibu Retno sejarah kalawau niki yektosipun paguyuban ini bukan rekayasa dari seseorang tapi ini dawuh murni dari Romo Semono yang beliau ngendika iki dawuhe mau suci jadi orang Romo Semono mantap untuk itu ulang panjenengan dengan sejarah yang sudah disampaikan oleh Ibu Retno tadi akan dituangkan dalam satu tembang-tembang yaitu pantun yang dirakit oleh Bapak Sutanto juga. Mohon izin saya untuk menyampaikannya. Nalika jaman semono tanggal 29 April duwe ngene Kanjeng Rama Semono nimbali dumateng putra putrinipun wonten gangsal ingkang sowan mung sawiji kang pawestri Rama mangestuni putra kudu angakoni dadi putra Rama monggo iku sinerat ing tutup kuwe dadar kulung
Sapa kang selak lan ingkar kaping 7 ukem reneki Rama Heru Cakrasmana dawuh dumateng Praputra Rama sami tindak noda ngedekno paguyuban kanggo amadai putra-putranipun mrih lestari paringannya laku kasampurnan jati Rama Heru Cakrasmana paring nugroho dumateng putra sami kalih kelor wujudipun iki tongkat komando tampanono iki sabdane Hyang Agung didaya sing kaya apa sirna mati den kuli putra Rama Heru Cakra bebarengan guyub rukun amnyawiji nindakake dawuhipun ngedeke paguyuban 30 Juli taun 78 madegipun paguyuban kapri baden mekaten para kadang sadarung kadang sepuh kadang anem sumrambah sedoyo ingkang rawuh wonten ing Sasana Adiloso atur kula pun sarana menapa dene kadang
selanjutnya adalah pelantikan 3 abdi kekadangan, yaitu Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu, kepada Ketua Umum beserta Sekretaris Jenderal, waktu dan tempat pelaksanaannya dipersilakan. Selamat sore, salam rahayu. Baik, pada sesi acara pengukuhan pengurus provinsi yang kebetulan pada sore hari ini, pada hari ulang tahun Paguyuban Penghayat Kapilbadan ke-44, telah tersusun pengurus baru untuk provinsi DIY, kemudian Yogyakarta, kemudian Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur. Untuk itu nanti kami akan bacakan satu persatu per provinsi, dan nanti yang namanya saya panggil, saya mohon untuk bisa maju ke depan. Untuk yang pertama, saya akan pengukuhan ini untuk Provinsi Yogyakarta, ya, Daerah Istimewa Yogyakarta. Akan saya bacakan SK-nya secara singkat juga, ya. Baik, mungkin sebelum saya bacakan juga, saya ingin menyampaikan bahwa pengurus Paguyuban Penghayat Kapilbadan itu bukan hanya sekedar pengurus, tetapi juga abdi kekadangan. Abdi kekadangan itu diintereskan kita di Paguyuban Penghayat Kapilbadan, dan untuk keluar itu kita mungkin sebagai pengurus, ya, karena itu berhubungan dengan pemerintah dan berhubungan dengan masyarakat, disebutnya pengurus. Tapi kalau di intern kita itu adalah abdi kekadangan, di mana abdi kekadangan ini bukan hanya sekedar pengurus. Di dalam buku abdi kekadangan yang nanti akan disampaikan kepada Bapak Ibu pengurus, mungkin nanti bukan mungkin, ya, kami mohon nanti Bapak Ibu yang mendapatkan buku abdi kekadangan agar membaca apa sih sebetulnya tugas sebagai abdi kekadangan. Di sini saya ambil sedikit saja ya untuk terkait abdi kekadangan ini. Saya khawatir Bapak Ibu nanti nggak sempat baca atau malas membaca. Nah, ini yang perlu penekanan kepada para abdi kekadangan. Di sini di halaman 17 disebutkan pedoman khusus bagi para abdi kekadangan dalam mengemban tugas. Jadi kata abdi itu sendiri sudah jelas maknanya, yaitu melayani para kadang. Jadi abdi itu kan melayani, bukan dalam arti kepentingan pribadi masing-masing, tetapi dalam soal kekadangan. Jadi kepentingan kekadangan secara umum. Jelas bahwa tugas abdi kekadangan adalah tugas mulia yang tidak mengharapkan upah dari siapapun, bahkan umumnya harus ikhlas berkorban. Tugas abdi ini oleh masing-masing kadang yang bersedia menjadi abdi kekadangan disadari sepenuhnya sebagai pengamalan laku kasampurnan manunggal kinanten sarwo mijil. Maka kalau makin banyak yang menyadari bahwa tugas ini sebagai laku, akan makin banyak yang ikut serta menjadi abdi kekadangan. Pasti dalam menjalankan tugas mulia ini jauh dari diberi terima kasih ya oleh orang lain, tapi justru sering banyak menerima celaan, cemoohan, serangan, bahkan fitnahan. Hal ini merupakan anugerah dari Gusti Yang Maha Suci bahwa abdi kekadangan diberikan kesempatan terus-menerus melatih diri dalam kesabaran, nerimo, ngalah, tresno welas asih, dan ikhlas. Semua itu menjadi alat pangumbaing rogo agar lebih mudah menjalani laku kasampurnan. Apabila yang mau menjadi abdi kekadangan tetapi kemudian dijangkiti penyakit senang dipuji atau dipuja, mengharapkan balas jasa, senang dianggap hebat dan semacamnya, lebih baik yang bersangkutan cepat-cepat mengundurkan diri
karena hal itu pertanda berbahaya bagi lakunya sendiri. Abdi kekadangan tidak boleh menggunakan laku pribadinya sebagai ukuran bagi kadang yang lain. Harus pandai momot apapun yang ada yang Bapak Ibu hadapi dengan penuh kesadaran. Memang kadang yang harus diurusi itu beraneka ragam jenis, corak, dan tingkahnya. Abdi kekadangan tidak akan dengan mudah menyatakan kepada seseorang kadang ini benar, itu salah. Semuanya dihadapi dengan penuh kebijaksanaan. Dalam memberikan penjelasan dan sebagainya selalu bersikap andap asor, wani ngalah. Segala norma sopan santun, budi pekerti luhur selalu digunakan dalam menghadapi siapapun. Tidak pernah kemingsun, lebih baik dikira tidak tahu apa-apa daripada keminter. Dalam menghadapi pihak yang berwajib, senantiasa harus bersikap sangat menghormati. Walaupun jangan lupa dilandasi gulung yang sungguh-sungguh. Kalau perlu sebelum menyiapkan diri secara gulung dengan minta bantuan kadang yang dianggap mumpuni. Segala ketentuan dan peraturan pemerintah harus dipelajari dan benar-benar didalami bersama, agar dalam menghadapi pihak luar, seluruh peraturan yang berhubungan dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa selalu siap di dalam benak masing-masing. Itu ya pedoman dari para abdi kekadangan. Sebelum nanti ada pengukuhan dari Bapak Ketua Umum, yaitu Bapak Supring Soehartono. Baik, untuk yang pertama akan saya bacakan surat keputusan pengukuhan pengurus Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk masa tugas tahun 2022-2027. Surat keputusan nomor 007 garis miring PPK strip PST garis miring SK garis miring 7 Romawi garis miring 2022. Iya kan? Jadi untuk mengingat bahwa perlunya kesinambungan karena sudah habisnya masa berlaku kepengurusan yang lama, maka pengurus pusat Paguyuban Pengait Kepercayaan Paguyuban Pengait Kabupaten memutuskan mengukuhkan pengurus Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Paguyuban Pengait Kabupaten untuk masa tugas 2022-2027 yang nama dan tugasnya sesuai dengan surat lampiran keputusan ini yang akan saya bacakan, dan saya mohon Bapak Ibu yang saya panggil untuk maju ke depan. Yang pertama yaitu Dewan Penasehat. Yang pertama Bapak Wasdari Rustam Haji, kemudian Bapak Adi Utomo, kemudian Bapak Sardani. Untuk Badan Pengurus Harian, ketuanya Bapak Agus Suharno, Wakil Ketua Bapak Peter Gunawan, Sekretaris Bapak Jainab atau Bapak Rejo Setio, Bendahara Bapak Paridi, Departemen Organisasi Ibu Sumila dan Bapak Sudiono. Kemudian Departemen Humas Bapak Sutrisno dan Bapak Ahmad Santoso. Departemen Pendidikan Ibu Triani Sujalmi Ningsih SPD. Departemen Peranan Wanita Ibu Christine Suhartati. Departemen Generasi Muda Ibu Nindi Wening Tias dan Bapak Kasmiran. Kemudian Pemuka Penghayat Kepercayaan Bapak Juni Wasito. Kami persilakan berurut mungkin dari penasehat, kemudian ketua, sekretaris, wakil ketua, sekretaris, bendahara. Agak maju sedikit aja. Mungkin maju. Bendara di depan. Tidak apa-apa kalau tidak banyak, dari saja ke sana Mas. Ini kan yang nanti. Oh yang menerima. Agak maju sedikit, tidak apa-apa jaga dulu. Nanti ada posisi. Nah mungkin yang harus biar urutannya sudah urut. Bendaranya di sini atau di sini? Nah, penasihatnya ketuanya. Oh ya, kami persilakan untuk memberikan SK-nya
kepada Ibu Hartini Wahyono, kami mohon berkenan untuk memberikan selamat sekaligus untuk nanti setelah diberikan pengalungan. Salam Rahayu. Akan saya kukuhkan pengurus Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah melakukan musda. Saya tidak tahu persis tanggalnya, tapi saya mendapatkan informasinya, permintaannya untuk dikukuhkan. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, tentunya saya sangat berterima kasih kepada pengurus lama. Terima kasih atas dedikasi dan pengorbanannya kepada pengurus lama yang masa baktinya sudah habis. Kemudian selamat menjalankan tugas, selamat mengemban tugas, selamat membina atau meningkatkan kapasitasnya sehingga menjadi putra rono yang lebih baik dalam arti gelar maupun bulung. Pada saat ini sebagai abdi kadangan, Bapak Ibu sekalian pasti akan mendapatkan yang lebih banyak, terutama laku gelarnya. Baik, saya akan sampaikan pengukuhan pengurus Paguyuban Penghayat Kapribaden Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum saya mengukuhkan Bapak dan Ibu sebagai pengurus Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka saya ingin menanyakan kesediaan para kadang terlebih dahulu. Setiap pertanyaan mohon dijawab dengan saya bersedia. Tentunya kalau yang bersedia, ya yang tidak bersedia silahkan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Jadi saya harapkan Bapak Ibu semua yang sudah siap untuk dikukuhkan bersedia menjawab pertanyaan saya berikut. Apakah para kadang di hadapan saya ini, 1, bersedia mengemban tugas sebagai abdi kekadangan dan pengurus Paguyuban Penghayat Kapribaden dengan penuh tanggung jawab? Silakan yang bersedia menjawab bersedia, yang tidak bersedia kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan Bapak. Saya ulangi sekali lagi. 1. Apakah para kadang di hadapan saya ini bersedia mengemban tugas sebagai abdi kekadangan dan pengurus Paguyuban Penghayat Kapribaden dengan penuh tanggung jawab? Bersedia atau tidak? Yang kedua, bersedia menjaga kemurnian Paringan Romo Heru Cokrosemono, yaitu Pancakait, kunci, asmo, meje, singkir, dan pauling. Bersedia atau tidak? Ya. Yang ketiga, bersedia mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ketetapan secara nasional dan peraturan-peraturan Paguyuban Penghayat Kapribaden. Kurang jelas sehingga bersedia atau tidaknya masih belum kelihatan. Terima kasih. Yang keempat, bersedia menjaga nama baik dan martabat Paguyuban Penghayat Kapribaden sebagai wadah guyub rukun Paringan Romo Heru Cokrosemono. Setelah mendengar kesediaan para kadang, maka dengan ini saya kukuhkan sebagai pengurus Paguyuban Penghayat Kapribaden Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat bertugas dalam keguyub rukunan
dalam menjaga kemurnian dan melestarikan Wulang Luhur Romo Heru Cokro Simono. Jarno mungkin bisa Suharno bisa maju ke depan. Di Jakarta ini sudah SK-nya. Sekarang saya serahkan kepada Pak Suharno sebagai Ketua Paguyuban Pengayat Kabupaten Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk diberikan kepada anggotanya. Di sini adalah petunjuk abdi kedatangan. Di sini memuat segala sesuatu yang harus dilakukan oleh abdi kedatangan, termasuk larangannya. Jadi alangkah baiknya kalau dalam waktu dekat belajar memahami dan menjalani selama sebagai abdi kedatangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada Ibu Hartini kami mohon bisa mengamankan PIN sebagai pengurus Provinsi DIY, membawa beban, membawa nama baik dan martabat Paguyuban Pengayat Kabupaten. Pengurus pusat memutuskan mengukuhkan pengurus Provinsi Jawa Tengah Paguyuban Pengayat Kabupaten untuk masa tugas tahun 2022-2027 yang nama dan tugasnya sesuai dengan lampiran surat keputusan ini. Kepada Bapak Ibu dan para kadang yang saya panggil namanya agar dapat ke depan. Yang pertama, Dewan Penasehat yaitu Bapak M. Supandi Dwijo Tanoyo, kemudian Bapak Subagio, kemudian Bapak Sunaryo. Badan Pengerja Harian, Ketua Bapak Daniel Rianto, Wakil Ketua Bapak Santiko,
Sekretaris Bapak Heri Prastianto, Wakil Sekretaris Bapak Rito Setio Pramono, Bendahara Bapak Subandi, Wakil Bendahara Bapak Slamet, Pemuka Penghayat Kepercayaan Bapak Daniel Rianto, Bapak Subagio, Bapak Sunaryo, Bapak Sarno. Departemen-departemen organisasi Bapak Sri Pamungkas dan Bapak Januar Sigit Wasono. Departemen Humas Bapak Bambang Yuniarto, Bapak Heru Supriyanto, dan Bapak Aang Susilo. Departemen Pendidikan Bapak Widianto. Departemen Seni dan Budaya Bapak Sarjono Hadi Prayetno. Peranan Wanita Ibu Dwi Sulistianingsih dan Ibu Kasmina. Generasi Muda Bapak Rintoko, Bapak Iska, Bapak Budiono, dan Adik Ajeng Ayu Karisma. Kami persilahkan untuk mengatur posisi dengan rapi. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang periode sebelumnya telah menjabat sebagai pengurus Provinsi Paguyuban Penghayat Kabupaten. Terima kasih atas perjuangan dan dedikasinya untuk Kabupaten. Pengukuhan pengurus Paguyuban Penghayat Kabupaten Provinsi Jawa Tengah. Sebelum saya mengukuhkan Bapak dan Ibu sebagai pengurus Provinsi Jawa Tengah, maka saya ingin menanyakan kesediaan para kadang terlebih dahulu. Setiap pertanyaan mohon dijawab dengan saya bersedia atau saya tidak bersedia. Kalau misalnya saya tidak bersedia, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Apakah para kadang di hadapan saya ini, satu, bersedia mengemban tugas sebagai abdi kekadangan dan pengurus Paguyuban Penghayat Kabupaten dengan penuh tanggung jawab? Saya bersedia. Terima kasih. Dua, bersedia menjaga kemurnian paringan Romo Heru Cokrosemono, yaitu Pancakait, Kunci, Asmo, Mijil, Singkir, dan Pauling. Saya bersedia. Yang ketiga, bersedia mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ketetapan-ketetapan sarana nasional, dan peraturan-peraturan Paguyuban Penghayat Kabupaten. Saya bersedia. Yang keempat, bersedia menjaga nama baik dan martabat Paguyuban Penghayat Kabupaten sebagai wadah guyub rukun paringan Romo Heru Cokrosemono. Saya bersedia. Setelah mendengar kesediaan para kadang, maka dengan ini saya kukuhkan sebagai pengurus Paguyuban Penghayat Kabupaten Provinsi Jawa Tengah. Selamat bertugas dalam keguyub rukunan, dalam menjaga kemurnian dan melestarikan Wulanul Romo Heru Cokrosemono.
sebagai informasi kepengurusan Jawa Tengah ini lengkap ya, semua departemen ada. Kemudian dari yang paling tua berusia 79 tahun sampai yang termuda berusia 17 tahun. Pak Pandi 85, lupa tadi kesalahan jateng. Dari yang berusia 85 tahun Bapak Supandi sebagai penasihat sampai pengurus Departemen Generasi Muda yang Mbak Ajeng yang berusia 17 tahun. Semoga kedepannya pengkaderan akan terus berlangsung ya di Kabupaten. Pengukuhan pengurus provinsi Jawa Timur Paguyuban Penghayat Kapribadian. Pengurus pusat Paguyuban Penghayat Kapribadian memutuskan mengukuhkan pengurus provinsi Jawa Timur Paguyuban Penghayat Kapribadian untuk masa tugas 2022 sampai dengan 2027 yang nama dan tugasnya sesuai dengan lampiran surat keputusan ini. Kami mohon kepada para pengurus untuk ke depan setelah saya bacakan. Untuk Dewan Penasehat, yang pertama Bapak Suyono, kemudian Bapak Darno Darmaji, kemudian Bapak Slamet, Bapak Widartono, Bapak Isa Sutrisno, Bapak Kasiono, Bapak Yeri Susanto, Bapak Parmono, Bapak Joko Puspito, dan Bapak Nuryanto. Tapi tampaknya banyak yang tidak hadir nih ya Bapak penasehatnya ya. Kemudian badan pekerja hariannya Ketua Bapak Karyono, Wakil Ketua 1 Bapak Riono, Wakil Ketua 2 Bapak Buang Sumo, Wakil Ketua 3 Bapak Ali Mashar. Sekretaris Bapak Slamet Rianto, Wakil Sekretaris Bapak Teguh Catur, Bendahara Bapak Suryanto, Wakil Bendahara Bapak Wahyu Widodo, Pembuka Penghayat Kepercayaan Bapak Widarto dan Bapak Teguh Rubianto. Departemen-departemen mohon menyesuaikan ya Bapak Ibu supaya nanti berurutan dari penasehat, ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, pemuka penghayat kalau hadir, kemudian departemen-departemen. Departemen yang pertama organisasi Bapak Arif Triwahyudi, Bapak Suminto, Bapak Budi Astoro. Departemen Hukum Bapak Tommy Wibowo, Bapak Putra Susmana, Bapak Kasminto. Kemudian Departemen Humas Bapak Teguh, Bapak Ismu Suko, Bapak Bimo Darsono. Departemen Litbang Bapak Budi Darmawan SE, Bapak Arifin. Kemudian Departemen Pendidikan Bapak Resa Indra dan Ibu Nanari Iriana. Kewirausahaan Bapak Priyo Budoyo, Bapak Wahyudi, Bapak Prayogo. Generasi Muda Bapak Nanang, Bapak Dika Yuda dan Bapak Juminto. Departemen Perempuan Ibu Eni Anggraini dan Ibu Respati. Departemen Sosial Bapak Basori, Bapak Kusyadi dan Bapak Bambang. Departemen Seni Budaya Bapak Suparman, Bapak Harmaji dan Bapak Septian. Kami
Kami mohon yang hadir bisa maju ke depan. Ya, sekitar 50 orang, tapi yang hadir mungkin sekitar 20 orang, tidak apa-apa. Kepada Bapak Supri Suhartono kami persilahkan. Bapak Ibu yang hadir di hadapan saya ini, saya kebetulan hadir pada saat Musda Provinsi Jawa Timur. Jadi Bapak Ibu ini yang terpilih sebagai abdi kekadangan pengurus Paguyuban Penghayat Kapribaden Jawa Timur. Pengukuhan pengurus Paguyuban Penghayat Kapribaden Jawa Timur. Sebelum saya mengukuhkan Bapak dan Ibu sebagai pengurus Provinsi Jawa Timur, maka saya ingin menanyakan kesediaan para kadang terlebih dahulu. Mohon untuk nanti dijawab saya bersedia atau saya tidak bersedia, juga boleh juga ya, jadi tidak mengharuskan untuk saya bersedia. Setiap pertanyaan mohon dijawab dengan saya bersedia bagi yang bersedia. Apakah para kadang di hadapan saya ini, satu, bersedia mengemban tugas sebagai abdi kekadangan dan pengurus Paguyuban Penghayat Kapribaden dengan penuh tanggung jawab? Saya bersedia. Terima kasih. Yang kedua, apakah bersedia menjaga kemurnian paringan Romo Heru Cokroasmono, yaitu Pancakaib, kunci, asmo, injil, singkir, dan pauling? Yang ketiga, apakah bersedia mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ketetapan-ketetapan Sarasya Nasional dan peraturan-peraturan Paguyuban Penghayat Kapribaden? Apakah bersedia menjaga nama baik dan martabat Paguyuban Penghayat Kapribaden sebagai wadah guyub rukun paringan Romo Heru Cokroasmono? Setelah mendengar kesediaan para kadang, maka dengan ini saya kukuhkan sebagai pengurus Paguyuban Penghayat Kapribaden Provinsi Jawa Timur. Selamat bertugas dalam keguyub rukunan dalam menjaga kemurnian dan melestarikan Wulan Romo Heru Cokroasmono.
Retno Lestari dan Bapak Supri Suhartono, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Kabupaten yang sudah berhasil mengukuhkan 3 provinsi untuk abdi kegadangan dan kepengurusannya. Program yang saya hormati, kita menginjak selanjutnya sehubungan dengan waktu yang sudah menunjukkan pukul 18:02. Untuk itu kita masuk kepada hening bersama, dan saya mohonkan kepada kadang-kadang semuanya untuk mengikuti. Kepada beliau Ibu Hartini Wahyono selaku Bini Sepuh, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena baru saja berdiri. Saat ini dimohon juga sesuai dengan rantaman acara untuk memimpin kami untuk sungkem dan pater bersama kepada Gusti Ingkang Maha Suci. Waktu dipersilakan. Marilah kita sama-sama ning untuk bersama-sama kita menghadap Gusti Ingkang Maha Suci, supaya kita diparingi anugerah yang luar biasa pada saat ini dan seterusnya, untuk seluruh kadang-kadang yang hadir di sini maupun yang belum bisa hadir karena sesuatu hal. Monggo saya derek. Tanda pelantikan untuk abdi kegadangan dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Provinsi Yogyakarta. Saya sungguh sangat terharu. Ternyata para kadang-kadang di daerah itu sangat luar biasa, masih mau berjuang untuk keberadaan kaum penghayat saat ini, sekalipun kita secara resmi sudah diakui oleh pemerintah, tapi kita tetap masih berjuang dengan gigih bagaimana kita eksis di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Para abdi kegadangan yang saya cintai, kalau tadi para pengurusnya itu hanya satu formalitas untuk keberadaan penghayat kepribadian pada pemerintah, tidak berarti bahwa yang tidak jadi kadang, tidak jadi pengurus itu akan duduk santai. Berjuanglah bersama-sama, ajaklah para pengurus yang sudah baru dilantik ini mengajak, ya kan, yang lain yang tidak jadi pengurus untuk sama-sama mari kita berbakti, bisa meluhurke asmonya Romo dan juga bisa meneruskan ulang uruk acaranya Romo. Kelihatannya mudah acaranya Romo, kata-katanya mudah kalau kita baca kunci singkir pamring, tetapi kalau kita jalankan sangat susah menurut saya, penuh perjuangan ke dalam, apalagi keluar. Tapi saya yakin dengan adanya bapak-bapak kadang-kadang yang generasi
yang sudah sepuh-sepuh, saya yakin beliau-beliau itu akan menurunkan, kalau bahasa anak, ilmunya kepada generasi muda, supaya generasi muda itu bisa juga tumbuh, ya kan? Seperti itu juga bisa dikenal di masyarakat, kepercayaan pada umumnya. Sebetulnya saya merasa terketuk kadang-kadang kalau saya bicara dengan Bapak Ketua Umum dan Ibu Sekjen dari Paguyuban itu, saya merasa sedih. Generasi muda belum ada yang masih bisa dihitung dengan jari, yang bisa moncer, terkenal. Tetapi saya sudah sangat-sangat senang karena mereka sudah mulai tumbuh, mulai ingin juga berjuang. Maka saya nyuwun kembali lagi kepada yang sepuh-sepuh, tularkanlah ilmunya kepada generasi muda. Generasi muda juga harus menghormati generasi sepuh, ya kan, yang telah memberikan semua ilmunya. Jadi hormati, demikian juga yang sepuh, percayakan kepada generasi muda itu bahwa mereka juga bisa atau mampu tetap melestarikan ulung raga. Ajaklah keluarga masing-masing, sebab ajarannya Romo itu tidak khusus untuk bapak-bapak saja atau pemuda saja, tetapi itu adalah ajaran urip yang semua keluarga, kalau bisa anak cucu itu dibawa sedikit-sedikit dengan memberikan contoh. Tentu anak, cucu, istri, mantu, ya, itu akan bertanya, bapak tuh lakune opo toh? Kok luar biasa, menyenangkan, seperti apa yang tadi kekudangannya Romo. Tentu sudah hafal, ini luar biasa bapak-bapak tadi. Pada waktu saya memberikan kalung kunci itu, waduh, saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa kelak masing-masing provinsi akan menjadi terkenal dengan ciri khas yang masing-masing. Ya, maunya Jawa Timur dengan bagaimananya, Jogja dengan bagaimananya, Jawa Tengah dengan bisa mengekspresikan, ini loh provinsi Jawa Timur, ini loh bangga. Saya Bu Wahyono tentu akan bangga dengan masing-masing provinsi yang punya ciri khasnya masing-masing. Saya gitu, sekali lagi selamat berjuang untuk generasi muda secara keseluruhan. Selamat berjuang untuk bapak-bapak yang saya mohon bisa menularkan ilmunya kepada generasi muda, dan kepada para kadang yang tidak menjadi pengurus berarti tidak berarti tidak terpakai atau tidak ganggu, tidak, tetapi saya juga minta mari sama-sama memberikan usulan kepada kepengurusan dan sebagainya, enaknya bagaimana. Jadi jangan pasif, ya. Terima kasih sekali lagi. Rahayu, rahayu, rahayu. Sudah berkenan memberikan petunjuk dan arahan khususnya kepada pengurus dan abdi kekadangan di Paguyuban Pengayat Kabupaten, Badan Pengurus Harian Provinsi, baik yang utama adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kadang yang saya hormati, kita menginjak pada acara selanjutnya, yaitu pemotongan tumbang yang nanti akan dilanjutkan dengan makan malam bersama. Namun sebelumnya, saya mohon kepada pengurus perempuan, baik dari tingkat pusat, semuanya, ibu-ibu dan bapak-bapak, saya mohon jangan iri. Ibu-ibu, saya mohon untuk bisa foto bersama dengan Ibu Hartini Wahyono. Ini adalah salah satu permohonan dari beberapa kadang putri yang ingin sekali berfoto mengabadikan kebersamaan pada malam ini dan bisa dikenang untuk selama-lamanya. Mohon kepada ibu-ibu untuk berdiri, termasuk gerasi hujannya. Monggo, saya mohon untuk itu sebagai kenang-kenangan momen ulang tahun paguyuban di tahun 2022 ini. Makan malam di tempat biasanya yang sudah tersedia. Waktu kami persilakan. Ulang tahun Kabupaten atau penghayat paguyuban penghayat Kabupaten yang ke-44 pada tahun 2022 telah terlaksana dengan berbagai kebahagiaan. Pada kesempatan ini, momen besar yang sudah bisa dilaksanakan oleh semua pengurus paguyuban penghayat Kabupaten, termasuk di dalamnya sudah berhasil mengukuhkan kepengurusan 3 provinsi, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu tepuk tangan semua untuk Kabupaten. Hidup Kabupaten, bahagia Kabupaten, lestari Kabupaten untuk selama-lamanya. Merdeka! Tambahan sedikit kepada Bapak Ibu dari Ketua Provinsi Jatim, Jateng dan DIY yang tadi pengurusnya tidak hadir, menginginkan kalung kunci dan ibu-ibu bagian nanti hubungi saya ya Bapak Ibu ya, sambil membawa SK-nya. Jadi saya ingin tahu siapa yang tidak hadir pada hari ini. Terima kasih. Buat adik Ajeng, mohon ke depan ya adik Ajeng untuk menerima potongan kupon dari Ibu Wahyuni. Simbol kepercayaan dari Bini Sepuh untuk generasi muda. Perwakilan dari Jawa Tengah, adik Ajeng sebagai perwakilan generasi muda. Kita doakan agar generasi muda bergerak sesuai dengan harapan bangsa, harapan paguyuban penghayat Kabupaten. Kita tepuk tangan untuk adik Ajeng beserta Ibu Bini Sepuh. Terima kasih.
kanthi gancar lampahipun